Kita kan lawan Australia tanggal berapa? Tanggal 10. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, ataupun yang ada di warung kopi, ataupun yang lagi nyantai bareng sama teman-teman. Oke, ya, kalian semua bisa absen masing-masing. Kira-kira kalian semua berasal dari mana? Oke, langsung aja di video reaction kali ini. Melalui sumber terpercaya yaitu Bang Arya Sinulinga, kali ini akan memberikan jawaban yang akurat, jawaban yang jujur, jawaban yang terpercaya soal Martin Paes. Kira-kira sudah bisa main nggak ketika lawan Arab Saudi, ya? Dan dipastikan Martin Paes nanti lawan Australia sudah bisa merumput bareng sama teman-teman timnas Indonesia apa enggak, ya? Oke, temukan jawabannya di video reaction kali ini. Kalian bisa ikut turut serta aktif berpartisipasi, ikut ikut reaction bareng ya, dengan cara menuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung aja kita dengar bareng, kita reaction bareng. Kali ini saya nggak pakai narasumber karena saya pengen menjelaskan beberapa hal yang menjadi sesuatu yang menarik ataupun yang menjadi pertanyaan netizen atau supporter Indonesia ataupun apalagi yang sedang kami kerjakan di PSSI supaya semua kita clear dan jelas mengetahui perkembangannya. Bang Arya, gua mau nanya nih, bagaimana cerita dibalik proses naturalisasi Martin Paes? Ya, karena tidak sedikit yang ingin tahu nih, Bang. Nah, yang pertama adalah mengenai Martin Paes. Dulu itu ada, saya buka nih ya, belakang nih, belakang layar. Kita ragu untuk meneruskan proses Martin Paes untuk menjadi warga negara Indonesia. Gimana nanti kalau kita proses ternyata tidak bisa bermain? Nanti apa kata supporter? Apa kata semua? Apa kata netizen? Kita nggak mau juga kan? Bener-bener. Dikatakan kok diproses sementara belum pasti. Di sini peran ketum sebagai pemimpin itu clear betul. Ya, beliau bilang apa? Ini gimana Martin Paes? Kenapa belum kalian teruskan prosesnya? Ayo teruskan. Kami bilang, Pak, tapi kan ini masih belum pasti. Dan pasti nanti kita ada proses-proses lebih lanjut supaya Martin Paes bisa bermain untuk timnas kita. Pak Ketum bilang apa? Enggak, tanggung jawab saya. Harus diteruskan. Gimana kita mau berjuang proses lebih lanjut kalau Martin Paes belum menjadi WNI? Nanti menggantung. Lebih baik kita teruskan dulu soal bagaimana perjuangannya. Gak apa-apa, tanggung jawab saya. Kalau nanti dihujat netizen, supporter, tanggung jawab saya. Ketum bilang begitu. Itu clear tuh. Akhirnya kita memproses Martin Paes. Mulai dari Kumham, Kemenpora, kita ke Kumham prosesnya, bahkan sampai presiden. Kemudian ke DPR. Itu yang kami khawatirkan. Bayangkan Pak Presiden sudah tanda tangan, dia jadi WNI, DPR juga udah setuju. Nanti nggak bisa main. Tapi Pak Ketum kita bilang lanjutkan, kita proses. Akhirnya Martin Paes disumpah. Ya, disumpah. Selesai itu mulailah kita berjuang. Nah, dalam proses berjuang, orang bertanya, kok dijadikan WNI? Nah kan bener, mulai bertanya nih kalau belum jelas ya. Tapi kita jelaskan, bagaimana kita mau memproses lebih lanjut kalau dia belum menjadi WNI. Nggak bisa diproses lebih lanjut. Kita bisa proses lebih lanjut kalau sudah jadi WNI. Maka itu yang kami sampaikan kepada netizen dan publik, diterima. Oh, seperti itu. Karena berproses, ya. kita lihat berjuang dulu. Di FIFA-nya berjuang dulu ya. Semua nanya, kenapa nggak lanjut langsung? Kenapa nggak langsung? Ada yang bilang apa? Mahal, nggak lanjut
jadinya. Kita butuh uang besar, hitung-hitungannya seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu. Bener gak? Ada lagi yang bilang, sampai ada tuh netizen bilang, udah kita kumpulkan uang membantu proses itu, gitu. Saya jelasin lagi, kalau kita nggak cukup duitnya, nggak mungkin PSSI maju lebih lanjut. Sampai saya harus ngomong seperti itu, meyakinkan bahwa ini bukan masalah uang, masa kita lanjut tapi kita nggak punya logistik yang kuat gitu. Jadi hari itu bukan masalah uang, tapi nggak saja itu mengenai Martin Paes. Ada lagi yang ngomong lagi begini, PSSI itu perlu ada celahnya, begini celahnya, seperti pemain yang ini, bisa seperti itu. Ada itu, pengamat seperti juga mengatakan seperti itu. Sampai kita bilang, udahlah, percayakan kepada timnya kita, karena kita punya tim lawyer dan tim semua yang menghitung nih, dan mengukur. Terima kasih masukannya, tapi jangan bikin keriuhan gitu. Dan akhirnya ada proses dan Pak Ketum mengumumkan Martin Paes bisa menjadi pemain timnas mewakili Indonesia. Ya, endingnya bagus kan? Karena Pak Ketum kita seperti yang saya katakan sebelumnya juga nggak mau rame-rame, lebih mau silent. Pasti aja dulu, jangan koar-koar, ya kan? Nah, lanjut. Kemarin bertanya, Pak Martin Paes nih, apakah bisa main lawan Arab Saudi? Nah, ini nih. Di sini ada peraturan AFC. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama. Match pertama kita kan lawan Arab Saudi ya. Tanggal 5 Agustus. Sementara kemarin prosesnya baru selesai kemarin kan, tanggal 18. Jadi Martin Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi. Nah, kapan bisa main? Peraturan AFC berikutnya, bahwa untuk match 2 dan sampai match 10, ya, di round 3, itu pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan. Kita kan lawan Australia tanggal berapa? Tanggal 10 September. Berarti batasnya tanggal 3 September. Jadi Martin Paes kan sudah selesai kan? Berarti kita udah daftar sejak kemarin kan? Berarti udah bisa nih Martin Paes main untuk Australia. Karena batas waktu tadi. Clear ya mengenai Martin Paes? Semoga jangan clear kebingungan kita. Oke ya. Guys, itulah ya pemaparan yang cukup jelas. Jadi sudah dipastikan ya Martin Paes ini tidak bisa membela timnas Indonesia ketika lawan Arab Saudi. Dan sudah dipastikan Martin Paes debut pertamanya di timnas Indonesia ketika melawan Australia ya. Cukup jelas karena ini dari sumber terpercaya dari Esko PSSI Bung Arya Sinulinga. Oke, buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat reaction ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video reaction gua terhadap kabar seputar timnas Indonesia. Oke, salam olahraga.